Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat semuanya yang lagi istirahat dan yang lagi menonton. Malam ini saya ada di pondok pesantren saya ya. Alhamdulillah. Kita agak maju mundur aja, Ki. Dan Saya penasaran ini. Iya, ayo kalau mau lihat pondok pesantren ini. Karena saya lagi menjaga anak saya Neng Zahra. Takutnya kabur lagi, bukannya apa. Ilmu dari Syekh Karangkobar benar-benar ampuh kalau sudah melekat di otaknya anak saya. Susah untuk dilepaskan itu. Dan ini tempat pondok pesantren saya. Alhamdulillah. Tuh ya. Ini kebanyakan putrinya ya? Iya, putri semua. Kalau laki mah sedikit. Banyak yang pulang. Ada yang cantik gak? Gitu. Ada yang cantik gak? Ya lumayan. Sampean mah apakah mau minat atau Iya, gimana? boleh Enggak. Kalau orang laki-laki sebelah sini, karena kalau perempuan juga sebelah sono gitu. Jadi enggak saya campur aduk. Takutnya ada apa-apa, karena setan itu lewat di mana aja tetap bisa kan gitu. Makanya anak saya juga sekarang saya benar-benar saya ketat untuk menjaga. Takutnya Syekh Karangkobar memanggil lagi. Jadi kalau Syekh Karangkobar memanggil, sudah apapun yang dia lewati pasti dia akan diterjang. Jangankan duri seperti apapun, kalau Syekh Karangkobar yang memanggil, udah. Kita sambil duduk aja boleh nggak? Ya ayo duduk aja, tapi nggak usah masuk ke dalam karena dilarang orang laki-laki gitu. Kita sholatan dulu ya. Ya Allah. Iya, biar aman gitu. Aduh, ini saya pegang kamera sendiri, sahabat. Ya, ayo bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi
Oke, gimana sih? Saya kepo ya Kiai, mohon maaf ya. Kita sambil kan gabut-gabut ini jaga Ning Zahro. Saya pengen tanya Kiai. Kok bisa sampean ketemu sama merestui hubungannya Ning Zahro dengan Ustadz siapa Komari itu? Ustadz Komar, ya. Ya karena gimana ya, kalau nggak saya restuin, mungkin anak saya juga seandainya nggak kena guna-guna oleh Syekh Karangkobar, mungkin sudah merasa sayang sama Ustadz Komar, gitu. Karena anak saya itu ada yang mengganggu, itu jadi mungkin mau melupakan Ustadz Komar. Tapi bagaimanapun caranya, saya akan melepaskan ilmu sihir Syekh Karangkobar. Supaya apa? Supaya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu maksud saya, gitu anak saya itu. Karena walaupun bagaimana dia adalah anak satu-satunya bagi saya. Saya itu walaupun dia menyiksa, saya tidak apa-apa, saya rela. Karena apa? Saya terlalu sayang sama anak saya. Tapi semoga aja ini nggak ada apa-apa ya dengan Ning Zahro. Kita jaga ketat ini ya sahabat ya. Insya Allah gitu. Karena yang saya takutkan kayak kemarin langsung menghilang, tidak ada yang tahu. Gitu. Makanya sekarang saya minta tolong sama Ustadz anak buahnya Gus gitu, muridnya Gus Idris, untuk ikut menjaga malam ini karena takut kabur gitu. Ya Tapi Allah. apakah aman nggak ya kira-kira? Insya Allah Apakah aman. bakal ada sihir yang datang ke sini untuk membawa siapa? Ning Zahro. Insya Allah aman. Insya Allah tidak akan ada yang mengganggu karena banyak yang menjaga. Kalau banyak yang jaga ya mungkin Syekh Karangkobar juga mikir takutnya dikeroyok gitu. Walaupun dia mempunyai ilmu tinggi, tapi kalau di masa setinggi apapun dia akan runtuh. Walaupun dia tidak bisa mati kan hancur badannya, tapi dia kan merasa kesakitan kalau udah hancur. Iya sih. Terus Makanya saya untuk malam ini benar-benar harus diketati, minta tolong sama murid-muridnya Gus Idris gitu. terus kok bisa ya si Karangkobar itu mendapatkan pedang naga geni itu? Nah, saya juga nggak ngerti itu kok bisa nyampe ke tangannya Syekh Karangkobar, dapat dari mana pedang itu Syekh Karangkobar. Padahal itu kan punya gurunya ya. Ya mungkin juga punya gurunya. Terus apakah gurunya itu tadi benar-benar mendapatkan dari barang gaib atau mendapatkan dari Syekh Siti Jenar, saya juga nggak tahu. Itu yang saya tahu, kenapa pedang ini kok bisa nyampe ke tangannya Syekh Karangkobar. Sudah sakti mendapatkan pedang lagi, itulah yang saya bingung. Bagaimana cara? Kemarin aja nggak memakai pedang, susah untuk dibasmi. Apalagi sekarang sudah mempunyai pedang. Naga geni itu, aduh, benar-benar kesaktiannya itu. Ya Allah. Inilah suasananya ya sahabat ya. Ini pondok pesantrennya Kiai Ali. Alhamdulillah bagus ya Kiai ya. Ya Alhamdulillah. Tinggal ini saya kapan dikasih santri putrinya? Aduh. Saya makanya mau nikahin 4 lah, minta 4 lah santrinya. nggak boleh menurut hukum agama. Kok nggak boleh loh? Jangan. Itu 4 itu kalau sunnah memang dulu zamannya Rasul menolong. Tapi kalau kamu 4 kan cuma nafsu. Enggak Kiai. Nafsu lain dari zaman dulu sampai sekarang lain. Kalau dulu waktu Rasul menolong janda-janda itu menolong. Tapi kalau sekarang
Kan Bukannya saya menolong ya. orang tuanya supaya Bukan. nggak menafkahi, biar saya yang menafkahi Tidak, itu gitu loh, Kiai. nafsu, Jang. Di zaman sekarang tidak ada pertolongan untuk perempuan yang cantik-cantik. Kalau mau nolong, kamu mau saya kasih umurnya 70, Jangan. janda. Itu nolong kalau kamu mau. Oh, saya masih Gitu. Joko kok. Maaf ya, saya ngomong pelan biar murid-murid dan santri-santri saya nggak terasa terganggu, yang lain-lain lagi tidur, biar nggak merasa terganggu, kasihan gitu. Iya, Jadi kalau sampean mau beristri 4, saya mampu dan saya bisa mencari untuk itu. Tapi kalau sampean benar-benar menolong, Oh iya, Kiai, gitu. kan anaknya sampean banyak, Kiai. Apa boleh minta satu nggak? Ya, kalau anak saya yang lain itu udah ada yang ikut uminya, itu semuanya ikut uminya, nggak ikut saya yang kebanyakan. Makanya yang ikut saya sekarang cuma nih Zahro, itu yang lagian sampean kok mau beristri, terus sampean sudah siap ngasih nafkah. Nanti saya bisa cari sekalipun 5, saya mampu untuk mencari untuk sampean, tapi benar-benar harus ikhlas sampean. Yang satu umur 70, yang satu umur 65, yang satu 70 lebih juga ada. Ini ada Jangan yang nambah. segitulah, ya. Nah itu kan sunnah. Loh, tapi Bukan. kan ya melihat dulu gimana Nah keadaan itu saya. berarti sampean nafsu. Kan beda jauh ya, kalau misalnya Iya, umurnya Mak. 29 mungkin nggak apa-apa lah. Kalau masih untuk 29. menolong jangan memandang umur. Tapi kan udah keriput gitu, ya. Nabi pun dulu selisih umur, masih tinggi, masih lebih tua. Kan dulu itu. selisihnya orang hidup masih 400 Itu tahun. Nabi Sekarang kan kelas menolong benar-benar. kan sekarang beda, ya. Kalau sekarang bukan menolong, bukan ikhlas, membantu, bukan, sekarang ini nafsu. Ya kan kita sebagai manusia pasti punya nafsu, ya. Ya, Ya, tapi iya. dengan nafsu itu kita selundupi dengan niat yang baik, ya. Gitu loh, ya. Ya, tapi satu aja, Jang. Kalau memang mau beristri satu. Ya udah, nggak apa-apa, ya. Saya minta, ya. Saya pengen nikah, ya. Iya. Daripada saya meluk guling terus, ya, di pondok. Insya Allah kalau memang benar sampai sudah siap, ini ada jodoh kalau kamu mampu. Umurnya berapa dulu? Jangan yang 70, ya. Wah, insya Allah ada seumur sampean. Tapi jauh orangnya itu, tempat tinggalnya Jauh mungkin. nggak? Cantik nggak? Ya lumayan kalau kata saya nih, yang benar-benar mati itu masih ada keturunan Arabnya gitu. Waduh. Itu cantik, hidung kemancung, Aduh. putih, ini berbulu. Kok tahu samanya laki-laki, ya? Mata agak lebar sedikit, merah sedikit. Itu anaknya genderuwo. Kok bisa genderuwo? saya kok bisa dikasih anak genderuwo itu loh? Gimana? Ada, benar. Kalau kamu mau memang benar masih ada keturunan orang luar gitu. Santrinya sampean, ya? Benar. Dia sempat menitipkan ke saya mulai dari kecil sampai dewasa, sekarang masih tetap ada di sini. Saya nyarinya yang gingsulan, ya. Ada juga yang gingsulan, ada juga sampai keluar segini nih kalau kamu mau. Ini giginya di sini keluar. Gingsul juga, kalau kamu ya. mau. Ada. Ya. Jangan-jangan ini potong, ya, dikasih. Enggak, masa Kiai mau sama pocong, tapi kan nggak mau. Ya. Tapi setelah saya rasakan kayak ada aura-aura negatif, ya. Tidak, ya walaupun ada orang-orang negatif di sini itu baik-baik gitu. Menjaganya itu yang baik-baik di sini. Memang saya itu menyuruh anak buah saya yang gaib itu suruh jaga pondok pesantren supaya tidak ada yang mengganggu, karena di sini kebanyakan perempuan gitu. Tuh banyak pakai sandal-sandal perempuan tuh di sini. Iya sih. Iya. Biasanya suka dimasukin, kok sekarang kok masih di luar gitu. Harus disetrap ini. Halo. Ya gimana, ya. Ya gitu saja sih, saya pengen nikah gitu, ya. Iya, kalau mau nikah besok siang mungkin main-main lah ke sini. Ya kalau udah lenggang lah, ya. Iya, kapan kalau sudah lenggang, enggak ada Cari kesibukan. maksimal 2 lah, ya. Iya, jangan kalau 2. Tapi kalau ke sini ada syarat gitu ya. Kalau ke sini, datang ke sini
ada syaratnya ya. Apa ya? Kalau sampean mau beristri, murid saya sarannya harus agak putih, pakai amplop ya. Amplopnya itu agak tebal, ada isi merah-merah. Salam ke saya, itu mungkin kamu dapat itu. Merah-merah. Oh, itu ya apa? Kertas lipat itu yang merah-merah. Amplop, yang pakai amplop, yang buat beli ke tuku-tuku itu apa namanya itu. Iya, mata tuitan ini. Itu agak tebal yang ikat karet segini itu kamu baru dapat itu. Tenang ya, tenang. Ya Allah. Tenang ya, udah pokoknya ada dua, yang Arab sama yang agak Sunda-Sunda gitu, ada nggak ya? Kalau Sunda ada, dari Jawa Barat juga ada. Memang sampean masih pabrik, masih aktif kerja pabrik sampean. Pabrik apa ya? Ya bukannya sampean punya pabrik? Saya dengar punya pabrik sampo. Enggak punya? Mau dikasih makan apa itu orang? Kalau nggak punya pabrik. Saya ini investor ya. Oh. Mempunyai invest emas yang berkilo-kilo. Iya. Masa? Nggak apa-apa, nanti datang ke sini bawa emas batangan itu seperti panjangnya seperti bambu. Ya saya bawa rokok 2 batang lah ya. Ya Allah. Ya saya ini orang nggak mampu ya. Iya. Insya Allah di pondok saya bisa menafkahi lah. Iya, mencukupi gitu. Dari istri 1 aja udah cukup. Tapi saya pengennya 2 ya. Karena kalau melebihi dari 1, bukannya pikiran tambah tenang, tambah pusing. Lama-lamanya nanti kamu pembuluh darahnya kalau sudah ngasih belanja gak mampu, yang satunya minta belanja, yang satunya minta belanja, gak mampu, akhirnya stroke. Udah, kalau udah stroke susah untuk diobati. Ya itulah ya. Kayaknya ini baterainya mau habis. Monggo Saya tutup ya. Iya, monggo. Makasih ya. Ya, yuk monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.